Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, posisinya mantap sekali. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Baik. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang persebaran flora dan fauna. Sebelum itu, Bapak nanya kalian semua, kabarnya baik semua? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik. Kita akan belajar tentang persebaran flora dan fauna. Oke, kita belajar tentang persebaran flora dan fauna dunia dan di Indonesia. Yang pertama, ada faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Baik, ada faktor iklim, faktor edafik atau tanah, faktor fisiografi atau relief bumi, dan yang terakhir faktor makhluk hidup atau biotik. Yang pertama, faktor iklim. Faktor iklim merupakan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Daerah-daerah yang memiliki iklim yang ekstrim, dingin atau kutub, yang memiliki jenis flora dan faunanya yang lebih sedikit spesiesnya. Sedangkan di daerah khatulistiwa atau ekuator memiliki keberagaman atau biodiversity yang tinggi. Nah, dalam iklim terbagi menjadi 4: suhu udara, angin, kelembapan udara, dan curah hujan. Baik, yang pertama suhu udara. Suhu udara berbeda pada setiap wilayah di permukaan bumi. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor suhu datang sinar bumi, letak bintang, jarak atau lokasi daratan terhadap laut, ketinggian tempat, dan penutupan lahan oleh tumbuhan. Bisa dilihat pada gambar ini. Baik, selanjutnya kelembapan udara. Kelembapan udara menunjukkan banyaknya uap air yang terkandung dalam udara. Kelembapan berpengaruh langsung terhadap kehidupan tumbuhan pada flora maupun fauna. Baik, selanjutnya angin. Angin sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup tumbuhan. Di daerah terbuka hanya tumbuhan berakar dan berbatang kuat yang dapat bertahan hidup dari hembusan angin yang sangat kencang. Angin juga sangat membantu dalam proses menyerbukan atau pembuahan beberapa jenis tumbuhan sehingga proses regenerasi tumbuhan dapat berlangsung. Dan yang terakhir, curah hujan. Air merupakan sumber utama dalam kehidupan. Tumbuhan sangat bergantung pada curah hujan dan kelembapan udara. Banyak sedikitnya jumlah curah hujan di suatu tempat akan membentuk karakter khas bagi formasi-formasi vegetasi yang ada di pulau bumi ini, seperti yang ada di gambar ini. Selanjutnya faktor edafik atau tanah. Faktor edafik adalah faktor tanah yang ditempati oleh hewan atau tumbuhan. Tanah adalah media utama bagi tumbuhan vegetasi, kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan vegetasi seperti unsur hara, dan kebutuhan bahan organik atau humus, air dan udara disediakan oleh tanah. Tanah yang subur akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Berikut faktor-faktor fisik tanah yang mempengaruhi pertumbuhan vegetasi. Yang pertama, tekstur atau ukuran butiran tanah. Tekstur tanah merupakan tingkat kekerasan batu tanah. Lalu tingkat kegemburan. Tanah-tanah yang gembur jauh lebih baik dibandingkan dengan tanah-tanah yang padat. Sebab tanah-tanah yang gembur memudahkan akar tumbuh untuk menembus tanah dan menyerap mineral-mineral yang terkandung dalam tanah. Selanjutnya, mineral organik atau humus. Humus merupakan salah satu mineral organik yang berasal dari jasad makhluk hidup yang dapat terurai menjadi tanah subur yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan vegetasi. Selanjutnya, mineral anorganik atau unsur hara adalah mineral yang berasal dari hasil pelapukan batuan yang terurai dan terkandung di dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Selanjutnya, kandungan air tanah. Air yang terdapat dalam tanah merupakan salah satu unsur pokok bagi pertumbuhan dan perkembangan vegetasi. Karena air sangat membantu dalam melarutkan dan mengangkut mineral-mineral dalam tanah sehingga mudah diserap oleh sistem perakaran pada tumbuhan.
Yang terakhir, kandungan udara tanah. Kandungan udara tanah pada suatu tanah berbeda-beda tergantung tingkat kegemburannya. Semakin tinggi tingkat kegemburannya suatu tanah, semakin besar kandungan udara yang ada dalam tanah. Selanjutnya, faktor fisiografi atau relief bumi. Untuk permukaan bumi yang beragam seperti pegunungan dapat menghambat penyebaran tumbuhan. Pegunungan dapat menghambat penyebaran tumbuhan. Selain itu, penggilingan lereng juga dapat mempengaruhi tumbuhan kembang tanaman. Lereng yang membelakangi sinar matahari, pertumbuhannya akan terlambat dibandingkan dengan kondisi sebaliknya. Yang terakhir, faktor makhluk hidup atau biotik. Tumbuhan yang memiliki daya adaptasi kuat akan menghambat tumbuhan lain yang memiliki daya adaptasi yang lemah sehingga mendominasi pada suatu wilayah tertentu. Baik, selanjutnya persebaran flora dan fauna di dunia. Yang pertama, bioma. Bioma merupakan bagian dari biosfer yang merupakan bentang lahan darat atau landscape yang mempunyai karakteristik khas berdasarkan keadaan lingkungannya yang didominasi oleh flora dan fauna tertentu. Secara umum, bioma memiliki 3 subjek utama, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai atau decomposer. Baik, yang pertama ada 7. Ada hutan hujan tropis, padang rumput atau stepa, gurun, hutan gugur, sabana, taiga, dan terakhir tundra. Baik, yang pertama hutan hujan tropis. Bioma hutan hujan tropis adalah bioma hutan yang selalu basah atau lembab dan memiliki keanekaragaman vegetasi atau tumbuhan yang sangat tinggi serta lebat. Selanjutnya, hutan gugur merupakan bioma yang vegetasinya didominasi oleh tumbuhan-tumbuhan peluru atau tumbuhan yang menggugurkan daunnya pada musim tertentu. Pada bioma ini mengalami 4 musim: panas, gugur, dingin, dan musim semi. Selanjutnya, padang rumput atau stepa adalah ekosistem yang didominasi oleh vegetasi berbagai jenis rumput dan tidak ada pohon dan semak-semak besar di wilayah itu. Selanjutnya, sabana. Sabana adalah padang rumput yang diselimuti oleh pepohonan atau semak-semak seperti palem, akasia. Biasanya padang sabana tumbuh di antara wilayah tropis dan subtropis atau tumbuh di wilayah yang memiliki curah hujan yang rendah. Selanjutnya, gurun merupakan ekosistem darat yang didominasi oleh flora dan fauna tertentu yang ditandai dengan lingkungan yang beriklim dengan curah hujan yang sangat sedikit sekali. Curah hujan tahunannya kurang dari 250 mm per tahun. Hewan atau tumbuhan yang bisa hidup di gurun ini salah satunya unta dan kaktus. Selanjutnya, taiga. Taiga adalah suatu ekosistem yang berada di hutan yang di dalamnya hanya terdapat satu spesies pohon sejenis seperti ini. Selanjutnya, yang terakhir, bioma tundra. Bioma tundra adalah kawasan yang berada di sekitar kutub utara dan sebagian kutub selatan. Hewan yang bisa hidup di ini adalah beruang kutub juga rusa kutub. Baik, dari yang sudah Bapak sampaikan, presentasi yang sudah Bapak sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Ya, silakan. Daerah persebaran fauna di dunia yang menjadi wilayah geografisa menurut Alfred Russel Wallace apa saja ya Pak? Bagus pertanyaan, sangat bagus kan? Mungkin Bapak coba nih, tanya balik ke kalian. Ada yang tahu nggak jawaban dari Amri ini? Ya Pak. Boleh. Sudah Pak. Wilayah Malaria yang meliputi di Siberia, Afrika Utara, dan beberapa kawasan di Asia Timur. Wilayahnya Arktik yang meliputi sebagian besar Amerika Utara dan Greenland. Wilayahnya
tambahkan kira-kira? Ada? Oh nggak ada. Sudah lupa. Terima kasih pada Lailis yang sudah menjawab pertanyaan Andri. Berhubung waktu kita nggak banyak juga gara-gara jam terakhir, Bapak minta boleh salah satu untuk menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Saya Pak, Boleh. baik untuk kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama itu ada faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna, antara lain faktor iklim, faktor endemik atau tanah, faktor fisiografi, dan yang terakhir ada faktor makhluk hidup. Yang kedua ada faktor flora dan fauna di dunia. Selanjutnya juga ada persebaran flora dan fauna di dunia yang dapat dilihat berdasarkan kategori berikut. Yang pertama itu ada bioma. Bioma ini bagian dari biosfer yang merupakan bentang lahan darat yang mempunyai karakteristik khas berdasarkan keadaan iklim didominasi oleh flora dan fauna tertentu. Untuk secara umum, bioma memiliki 3 subjek, yaitu produsen, konsumen, dan penguraian atau ekoposter. Lalu bioma yang terbentuk biasanya akan menyesuaikan sesuai letak geografis dan astronomis. Yang kedua ada persebaran flora dan fauna di dunia. Untuk persebaran ini dipendapat oleh Alfred Russel Wallace. Ada 6 wilayah. Yang pertama ada Palearktik, Nearktik, Neotropikal, Ethiopia, Oriental, dan terakhir ada Australis. Sip, bagus. Bagus sekali. Baik, terima kasih Kak Rizky sudah memberikan kesimpulan. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Tapi sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, Bapak punya tugas buat kalian semua. Ada pilihan ganda nih anak-anak. Boleh bagi? Ya, kalian sendiri aja. Oke Bapak. Ya, udah. Oke, udah dibahas semua. Udah Pak, udah. Kita akhiri pertemuan pada kali ini. Terima kasih sudah menghadiri pertemuan kali ini. Mari kita bersama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sekian pertemuan kali ini. Bapak harap kalian semua dapat memahami pelajaran hari ini. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.